Baik, yang kedua ya nih, pada modul kegiatan belajar 2 tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Langsung saja, konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pada pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif dan sebagai suatu siklus belajar. Selanjutnya, ada berikut adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Yang kelima, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yakni B, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan, yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yakni C, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yakni asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Yang selanjutnya yakni D. Merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Berikut adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Yang pertama ada rubrik atau pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Yang kedua ada catatan anekdotal atau catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol. Yang ketiga ada grafik perkembangan atau grafik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Selanjutnya, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk-bentuk asesmen
dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi pada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama, jurnal, yang kedua IC, yang ketiga poster, yang keempat ini tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah diskusi kelas, yang kedua drama, yang ketiga produk, yang keempat presentasi, dan yang kelima tes lisan. Selanjutnya, penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Untuk soal, bentuk tes objektif pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaiannya dijamin objektif. Yang kedua, ini penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan atau suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.